Hello everyone, welcome back again di Bitcoin Roadmap. It's been a while, lebih tepatnya 7 bulan lalu kita update Bitcoin Roadmap. Dan itu adalah part ke-15. Dan kali ini adalah part ke-16, which is sudah lama banget ya, gile saya update video ini. Anyway, di playlist ini kalian bisa ngecek ya analisis saya secara detail, starting from maybe the beginning of the bear market sampai akhirnya kita mencapai part ke-15 ya. Dan pada saat itu kita ngebahas tentang potential bottom pada Bitcoin. Maybe before kita start untuk update yang Bitcoin Roadmap part 16, saya pengen tunjukin ke teman-teman cuplikan video aja dari part 15 yang kebetulan waktu lalu kita bahas itu sekitar 7 bulan lalu, tepatnya Desember tanggal 4. Jadi pada kala itu kita mencoba untuk bukan menangkap ya, kalau kita bisa bilang sih mencoba untuk menilai ya di manakah possibility untuk bottom daripada Bitcoin. Dan kita gunakan satu indikator yaitu MACD ya, atau Moving Average Convergence Divergence, dan itu pada time frame 2 minggu atau 2 weeks ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di cuplikan awal kali ini itu akan terjadi bull cross ya. Dan apakah bull cross ini akan memberikan kita semacam bull run kembali seperti yang sebelum-sebelumnya atau Okay, so I'm talking about indikator si MACD ini. Kalau misalkan dia mengalami bull cross terjadi pada time frame 2 minggu. Di video tersebut sekitar 4 menit pertama kita nge-review tentang ketika bull cross terjadi pada time frame 2 minggu, apa yang biasanya terjadi pada market. Dan ya, at least kita udah menyaksikan sama-sama ya, ada di beberapa iconic video juga yang saya sudah bikin dan sudah saya updatekan ke teman-teman, terutama dari MACD time frame 2 minggu ini, dan akhirnya mulai memberikan reaksi yang cukup signifikan semenjak akhir tahun lalu. Lalu teman-teman, di video yang sama, lebih tepatnya di video Bitcoin Roadmap part 15 ini, di agak-agak di akhir video ya, kita sebenarnya mention soal probabilitas Bitcoin menggunakan Elliott Wave Theory, atau jangan-jangan sudah bottom ya di kisaran Fibo 100% which is di 15.379. Yeah, so we talk about possibility of bottom di $15.379. Jadi sebenarnya pada saat itu lowestnya Bitcoin itu ada di kisaran 15.500. Jadi kayak cuma $100 away lah dari level Fibonacci extension yang kita tarik dari wave 1 ke wave 2 ya, kemudian ke wave 3. Pokoknya ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian coba untuk review kembali ya, ini yang kita tarik ya teman-teman, wave 1, kemudian kita tarik ke wave 4 maksud saya, dan kita ngedapetin level Fibonacci-nya itu ada satu di 15.379, 1272 di 13.400, dan ada di 1618 11.300. Di video itu juga kita sempat mention, apakah mungkin Bitcoin turun sampai ke 13.000? Mungkin aja, karena pada saat itu bahkan orang-orang tuh masih optimis banget Bitcoin bisa sampai 9.000. Katanya nutup CME gap yang ada sejak udah lama banget ya. Tapi sebenarnya kan saya sudah pernah menjelaskan bahwa yang namanya Chicago Mercantile Exchange itu nggak harus ditutup gapnya teman-teman. Mengapa demikian? Karena ada jeda waktu antara jam buka tutupnya Bitcoin di CME, atau lebih tepatnya mereka yang transaksi di Chicago Mercantile Exchange itu ada jam tutup operasionalnya. Jadi mereka nggak bisa transaksi pada saat lagi jam tutup. Sementara Bitcoin itu chartnya 24 jam kali 7. Jadi pada saat Chicago Mercantile Exchange tutup, chartnya dia tuh diam, tidak bergerak karena memang tidak bisa ditransaksikan. Tapi faktanya market tetap berjalan. Makanya pada saat CME-nya buka itu ada gap ya, gap yang tercipta akibat pergerakan Bitcoin pada saat CME-nya lagi dalam keadaan tutup. Ya, jadi sederhananya misalkan gini, let's say CME minggu ini ya, Sabtu Minggu, let's say dia tutup di hari Jumat mungkin di kisaran harga ya anggaplah 31.200 misalkan. Ternyata besok market open ya, lebih tepatnya sebelum CME open, Bitcoin itu rally signifikan atau turun signifikan sampai kayak sekarang kan misalnya di 30.200. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ya akan ada gap yang tercipta. Jadi kayak 31.200 sekarang 30.200, ya gapnya 1.000 poin ya, bukan 1.000 poin tapi $1.000. Dan
orang akan berpikir, wah ini harusnya nutup gap dulu ke 31.200 ya. Itu faktanya tidak terjadi gitu loh. Setidaknya pada Bitcoin dengan gap di kisaran $9.000 ya. Kita nggak nge-cover, nggak nutup sampai sana. 15.300 di exact bottom kita bahas pada saat video terakhir ini kita bikin ya. Jadi 7 bulan lalu Desember, pada saat itu saya ingat sebelum terjadi ke 15 ribuan something. Dan finally kita melihat Bitcoin betul-betul create bottom ya, at least dengan dua indikator, satu MACD dan kedua itu adalah cycle pergerakan sebelumnya. Kita gunakan Fibonacci extension juga melakukan analisis menggunakan Elliott Wave Theory. Oke, so kalau kalian lihat juga di price action ya, saya nggak pernah ngubah ini semua teman-teman ya. Jadi based on chart weekly yang kita pakai yaitu chart index ya. Di sini saya percaya bahwa this is the wave 1 and then this is the wave 2 ya. Jadi pullback yang terjadi sebelum rally Bitcoin bull run di 2020-2021, saya percaya itu adalah pullback Black Swan, itu adalah sebagai wave 2-nya kita. Dan pada saat kemarin itu kita melakukan bull run di 2021 atau di sepanjang 2020 menuju 2021, itu adalah wave 3-nya kita. Jadi proses yang terjadi pada Bitcoin itu adalah dalam pencarian correction wave untuk wave 4 kita, di mana saya percaya ABC corrective waves lah yang menjadi salah satu mungkin kita bisa bilang salah satu proses yang terbentuk pada Bitcoin di sepanjang time frame besarnya. Oke. So kalau misalnya kita lihat dari price actionnya saat ini ya, sekali lagi tidak ada yang saya rubah ya. Basically we still using the same chart ya. Mungkin di sini bedanya saya tambahin EMA aja ya. Tapi kalau saya ilangin exponential moving average ya basically I'm just using the same chart ya. Kita ganti ke 2 minggu biar fair ya teman-teman sekalian. Anda bisa lihat kalau saya slide seperti ini, inilah more or less yang kita coba analisis pada saat part 15 kita bikin. Alright, mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu annoyed ya dengan hal tersebut. Kita bukan coba untuk membuktikan, tapi kita di sini mencoba untuk melihat dulu apakah view kita sebelumnya dengan yang saat ini itu akan berbeda. Ya, so far saya lihat pada saat view sebelumnya kita coba untuk identifikasi possibility area bottomnya, dan kita sudah temui area tersebut, lebih tepatnya ada di kisaran 15.400-an dolar. Lalu di time frame 2 minggu seperti yang kita mention ya, di sini terjadi bull cross ya pada MACD, dan itu adalah indikasi reversal yang cukup powerful. Karena pada saat video itu dibuat, teman-teman bisa lihat ini bahkan belum crossing. Saya di sini sempat take note ya di sekitar 1 menit pertama tadi kalau saya nggak salah lihat ya tuh ya, kita take note di situ bahwa belum terjadi crossing ya, di situ baru hendak crossing ya. Tapi kita sudah coba untuk nge-spot possibility tersebut, dan kita coba untuk menilai apakah hal tersebut memang possible bisa terjadi. Dan after cross, as you can see, Bitcoin udah nggak pernah balik lagi ke level 15.000. Yang ada adalah kita naik sepanjang bulan Januari sampai dengan progresnya saat ini. Oke, so teman-teman, apa yang kita bisa lihat dari pergerakan saat ini? Saya pikir kita masih di dalam wave 1 ya. Jadi overall pergerakan ini kita bisa consider sebagai possible wave 1. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan saya coba untuk review based on daily time frame, let's take a look here. Ya, proses yang kita dapatkan so far ini merupakan wave 1 kita ya. So I think this is wave 1, 2, 3, 4, 5. Wave 1 and then ongoing pullback wave 2 ya. Lalu di sini possible wave 3, atau wave 3 bisa jadi lebih tinggi dan belum selesai. Jadi jatuhnya apa yang terjadi adalah 45 untuk possible pergerakan berikutnya. Kita masih dalam pencarian untuk wave 3 ya. Dan di dalam wave 3 tersebut Anda bisa lihat prosesnya juga. Ya, kita bisa nilai lah bahwa di sini mungkin baru sekadar wave 1, di sini baru wave 2, ongoing menuju wave 3 which is 1, 2, 3, 4 dan 5, baru kemudian kita ongoing wave 3. Ya, I think that's the possibility yang kita bisa lihat untuk saat ini bisa terjadi pada Bitcoin ya. Saya belum tahu apakah di sini kita akan langsung nanjak rally signifikan seperti ya ekspektasi kita, atau sekedar
mengalami rejection, which is itu normal banget. Wave 1, back kedua, baru kemudian 3, 4, dan 5 untuk finishing ke wave 3 ya. Dimanakah level wave 3 yang berpotensi untuk dicapai pada pergerakan si Bitcoin ini? Pertama teman-teman, kalau kita gunakan Fibo extension, jadi kita tarik dari Fibo extension dari bawah sini ke atas ini, kemudian ada tarik ke pullbacknya di wave 2 ya. Biasanya untuk wave 3 internal di dalam pergerakan menuju ke wave 3 secara besar gitu ya, kita bisa menilai bahwa biasanya itu ada di kisaran 1618 sampai ya 1618 lah sebenarnya paling ideal di kisaran level tersebut. Kita gunakan warna biru mungkin ya. I think biru oke, ya biru is oke banget. Teman-teman bisa lihat ya, maka ada possibility wave 3 kita itu masih bisa nanjak sampai ke $43.000, which is ini very optimistic ya, very optimistic. Apakah possible untuk terjadi? Saya pikir terlalu terburu-buru kalau kita katakan demikian ya, bahwa kita bisa ngejar sampai ke level 43.000, dan saya mungkin nggak akan terlalu optimis dulu untuk saat ini, karena kita masih punya beberapa kali obstacle ya, datang dari exchange, datang dari si SEC, kemudian datang dari ya kita bilang the Federal Reserve juga ya, itu bisa memberikan pengaruh juga. Oke, jadi sejauh ini apakah kita akan melihat langsung di area signifikan? Saya pikir kita masih punya potensi untuk melihat rejection dulu, dan rejection tersebut adalah untuk wave 2 karena overallnya kalau kita kembali ke time frame weekly, saya pikir ini kita masih di dalam penguatan yang cukup impulsif. Penilaiannya datang dari mana? Anda bisa lihat bagaimana bar hijau di sini terbentuk. Ya, kalau misalnya kita berbicara pullback atau correction yang ada pada time frame weekly, kita bisa melihat koreksi yang terjadi itu bisa masif dan signifikan. Seperti misalkan contoh case di sini, ya, dia mengalami ABC, tapi dia turunnya itu lumayan dalam. Bayangin penguatannya terjadi dari 3.200 ke topnya di kisaran 14 ribuan, habis itu mengalami rejection kembali sampai ke $3.800 lagi. Jadi ngelihat dari sejarah ya, kita ngelihat dari sejarah aja, historical data sebelumnya, hal tersebut pun possible untuk terjadi. Nah, saat ini apakah demikian? Kita bisa melihat Bitcoin balik sampai ke kisaran level 14.000 atau 15.000. Saya pikir probabilitasnya akan lebih kecil karena Anda bisa lihat di sini kita bukan cuma punya multi year chart pattern ya, di sini terbentuk seperti falling wedge, tapi kita juga di sini punya yang teman-teman tahu kenal istilahnya dengan inverted head and shoulders, dan currently kita sudah break terhadap inverted head and shoulders tersebut. Bahkan kalau mau ditambahin lagi, kita lihat dari time frame weekly, ada orang yang menilai juga bahwa ini ada possibility membentuk yang namanya cup and handle pattern, which is kita udah break dari si handle-nya, dan tinggal pertanyaannya adalah mampu nggak dia reclaim area 31 sampai $32.000 dan close di atasnya untuk time frame weekly supaya bisa ngejar ke level berikutnya, dan itu ada di kisaran level $34.000 sebelum akhirnya ngejar ke $40.000. Oke, jadi kalau misalnya kita ngelihat dari roadmap-nya, dari time frame weekly terutama, ya saya sih pikir di sini baru wave 1 ya teman-teman, baru wave 1 2, kemudian kita ongoing 3 ya, kita belum tahu 3-nya sampai di mana nanti. Oke, but overall I guess this is something yang kita perlu consider ya, bisa terjadi untuk Bitcoin. Jadi kalau saya tarik wave 1 2 kemudian 3, wah 1618 ya, ini kelihatannya sangat optimis ya sebenarnya teman-teman ya. Kalau saya pikir sih ini lumayan sulit ya untuk dicapai kalau kita lihat dalam kurun waktu medium term, tapi ya tidak ada yang tahu teman-teman, kita nggak bisa nebak dengan pasti apa yang akan terjadi pada masa depan. Makanya saya selalu kedepankan based on data, kemudian kita lihat fundamental juga, apakah faktor-faktor lain itu bisa mendukung untuk Bitcoin betul-betul rally ya. Tapi satu hal yang pasti yang saya dapatkan adalah wave 4 itu possible sudah terkonfirmasi, di mana kita ngelihat ada reversal terjadi, breakout pada area key levelnya seperti 25.000, kemudian 30.000 sekarang posisinya lagi di tes. Dan sebenarnya simpelnya kalau buat saya teman-teman, as long Bitcoin nggak balik di bawah 25.000, ini berarti probabilitas untuk kita masih nanjak itu masih akan lebih tinggi. Tapi kalau Bitcoin breakdown di bawah 25.000, ini bisa menjadi sebuah indikasi yang nggak begitu baik. Kenapa? Saya tambahkan lagi exponential moving average buat teman-teman lihat, karena kalau kita close di bawah 25.000, yang terjadi adalah kita close back di bawah SMA 200 time frame weekly.
Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pengen lihat juga adalah di time frame bulanan. Kita kan baru closing nih untuk candle istilahnya untuk candle bulan Juni ya. Jadi untuk candle bulan Juni sebetulnya itu udah memberikan konfirmasi juga berupa potensi lowest level yang ada di kisaran $24.700 ya. Jadi buat saya teman-teman 24.000 sampai 25.000 itu adalah area krusial karena kalau misalkan Bitcoin kembali di bawah level tersebut, apa yang terjadi pada closing time frame monthly adalah membentuk yang namanya bearish engulfing. Itu pertama. Kedua, closingnya terjadi di bawah exponential moving average 21 yang kebetulan saya mark dengan warna putih ya, garis warna putih ini ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya Bitcoin reclaim exponential moving average 21 di tanggal 1 Maret 2023 atau lebih tepatnya close candle bulan Maret, kemudian di bulan April close candlenya berhasil di atasnya, di bulan Mei orang panik melihat ada possibility untuk Bitcoin kembali turun, padahal di sini adalah proses koreksi saja ya. Kita bisa lihat pergerakannya cenderung korektif, apalagi buyersnya di sini sangat overlapping daripada posisi support resistance sebelumnya. Jadi memang jatuhnya di sini buyers menunjukkan ada reaction yang cukup positif. Plus kita punya trend line yang mempertahankan ya. Ini saya ganti warnanya biar kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya trend line yang berusaha mempertahankan momentum bullish pada Bitcoin. Alright, so far saya cukup bullish untuk Bitcoin. Tinggal pertanyaannya adalah ini kita mau pullback dulu sebelum rally lagi atau langsung rally, oke? Which is dengan rejection yang terjadi pada beberapa hari lalu, lebih tepatnya sekitaran hari Selasa 4 Juli minggu lalu, menunjukkan indikasi kepada kita bahwa seller saat ini mungkin saja memerlukan tekanan, buyers, bigger players itu memerlukan sedikit order dari sellersnya kembali sebelum mereka bisa akumulasi lagi. Oke, so I think that's the possibility scenario yang kita bisa lihat pada Bitcoin. Meanwhile untuk time frame daily yang saya pengen weekly yang saya pengen note ke teman-teman adalah level 25.000, 24.000 merupakan level key atau kunci level paling penting untuk pergerakan Bitcoin saat ini ya. Mengapa demikian? Tadi saya sudah jelaskan simple moving average 200 itu menjadi level support dan ada di dekat level tersebut. Kemudian kita punya SNR yang major pada time frame sebelumnya, pada pergerakan sebelumnya di kisaran 25.000. Dan juga kalau misalkan kita kembali lagi ke weekly time frame, tadi sudah kita mention juga bahwa sebetulnya closing di bawah $25.000 itu merupakan close di bawah area yang cukup penting seperti exponential moving average 21 juga pada time frame weekly. Ya, jadi weekly, monthly rata-rata menunjukkan indikasi yang cukup positif untuk Bitcoin bisa kembali rally. Ya, teman-teman lihat di sini. Time frame monthly di atas exponential moving average 21. What happens after that? Ya, kita ngelihat rally cukup signifikan. Monthly ya sedikit di atas and then pullback ya, retest tapi tidak berhasil bertahan di bawah EMA 21. What happened after that? Rally bull run ya. Dan saat ini kita sedang upaya teman-teman untuk bisa close di atas exponential moving average 21 time frame monthly. Ya, jadi PR-nya simple, break 32.000, 31.000, ngejar ke level 34.000, kalau pullback, retest only terhadap EMA 21 di time frame monthly dan di time frame weekly-nya, kita bisa lihat setelahnya Bitcoin siap untuk rally. Jadi jatuhnya adalah wave 1, and then wave 2, 3, 4, dan menuju ke 5. Okay, so that's is gonna be the very important update untuk Bitcoin roadmap kali ini. Exponential moving average 21 tambahin ke chart weekly dan juga monthly, kalian bisa lihat bagaimana reactionnya so far di kedua time frame tersebut, ditambah simple moving average 200 masih juga menjadi indikasi penting untuk Bitcoin pertahankan. Kita nggak boleh break close di bawah $25.000 pada time frame weekly, monthly, dan juga saat ini teman-teman ini baru lihat ya, EMA 21 itu lagi crossing up terhadap simple moving average 200 dan ini berarti bisa menjadi indikasi yang cukup positif. Okay? So everybody, once again, pullback is okay. Bertahan di 28.500 itu adalah PR-nya karena saya nggak mau ngelihat Bitcoin mengalami bearish engulfing pada time frame
monthly ya, karena kalau misalkan bulan Juli kita close di bawah level $25.000 itu artinya Bitcoin mengalami bearish engulfing dan itu akan sangat gak begitu bagus. Alright, last one teman-teman, mungkin kita akan coba sedikit projecting ya possibility untuk Bitcoin mengejar ke wave 5-nya ya di higher time frame seperti weekly atau monthly. Saya mungkin akan menggunakan simple tool yaitu Fibonacci extension. Kita akan tarik dari wave 1 ketemu wave 2 ya. Jadi saya akan coba untuk ini ada beberapa history yang kita sempat bikin ya, sempat analisis juga. So let me delete this all and we're gonna move this one, wave 1. Oke, wave 2, sorry maksudnya titik B-nya ya, dimana kita ngelihat ini adalah first initial move pada Bitcoin. Lalu kita akan gunakan wave di sini. Ya, seperti yang teman-teman lihat, jadi posisi kita pada kisaran bull run di 2021 itu kita mengalami extended impulsif dan bergerak di atas 1618. Nah, sebenarnya untuk wave 5 itu biasanya kita bisa tambahin aja wave 2 ya. Sorry, bukan wave 2, tapi Fibonacci extension level di 200%, tapi karena kita overextend ya, terutama pada saat terjadi di sini, maka teman-teman bisa tambahkan sedikit di kisaran 2272. So, our possibility next move untuk Bitcoin bull run adalah di kisaran 78.000 dan $117.331. Itu kalau misalkan berdasarkan Fibonacci extension ya. Balik lagi, kita nggak punya crystal ball, kita nggak bisa ngelihat masa depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Mungkin saja faktor regulasi bisa masuk mengubah game plan untuk Bitcoin secara masif. Jadi ya teman-teman sekalian harus bijak ya menggunakan informasi yang saya bagikan di dalam video ini. Kita sifatnya hanyalah proyeksi atau projecting ya terhadap possibility area ke depan atau level ke depan yang bisa dicapai oleh Bitcoin. Alright, last one saya pengen tambahin Bitcoin long term power law ya. Kalian bisa cek chartnya di bitbow.io, cukup ketik di Google aja. Dan kalau di sini kita lihat berdasarkan timelinenya di 2024 menuju ke 2025, Bitcoin bisa mencapai 81.320-an dolar dan itu adalah harga average-nya. Ya, jadi tidak terlalu optimis tapi tidak terlalu pesimis juga. Dan kalaupun pesimisnya di 31.200-an dolar teman-teman ya, which is di area harga saat ini. Alright, so I think that's it everybody untuk Bitcoin roadmap di part 16. Perbedaan yang sangat signifikan adalah kita coba untuk projecting possibility next target kita untuk bull run berikutnya, dan itu ada di antara 78.000 sampai 117.000 plus kalau based on Bitcoin power law kita bisa dapetin angka 81.000-an dolar. Oke, jadi lebih kurang di tengah-tengah lah antara 78 sama 117.000 dolar. Alright, so once again everybody, I wanna say thank you very much guys for always supporting this channel by simply klik likes buttonnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga supaya nggak ketinggalan informasi update terbaru seputaran cryptocurrency. Alright, so I think that's it everybody. God bless buat teman-teman semuanya, and I'll see you guys again in the next update of Bitcoin roadmap dan juga altcoins update. Alright, and guys, happy Monday. Cheers, bye bye.